Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, berjumpa lagi dengan saya Piska Hepiana dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, dari mana? Ini ada yang mau saya tanya untuk masalah guru penggerak. Kami kan ada program nih Pak. Guru penggerak itu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Nah, saya di sini ingin berbincang-bincang nih dengan Bapak mengenai pengalaman Bapak tentang bagaimana mengambil keputusan yang dilakukan selama ini. Sudah berapa lama Bapak memimpin di sekolah ini? Waktu di SD Kota Batu itu dulu 1 September 2023, sekarang sudah Oktober 2024. Jadi terhitung sudah 1 tahun ya, 1 bulan. kurang lebih 1 tahun ya Pak. Oke. Baiklah Pak, untuk mulai pertanyaan tentang mengambil keputusan yang bertanggung jawab ini atau mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Pertanyaan pertama yang saya akan ajukan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau itu wujudan moral? Jadi dalam setiap lembaga apapun, baik itu sebanyak formal maupun informal, yang namanya kasus itu pasti semuanya ada, permasalahan itu pasti semuanya ada. Jadi di sini saya selaku kepala sekolah, ketika ada permasalahan di sekolah yang sifatnya seperti itu, saya pertama harus mengidentifikasi atau memilih kasus-kasus seperti apa. Kita pelajari dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang itu adalah sifatnya yang pengambilannya itu adalah permasalahan yang dilema, itu kita harus memahami dulu pokok-pokok permasalahannya itu seperti apa. Setelah itu baru kita putuskan. Terus selanjutnya? Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan yang mengandung nilai kebajikan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali Ya, karena kita mengambil keputusan itu jangan sampai merugikan salah satu pihak, tetapi mereka sama-sama puas, sama-sama menguntungkan. Jadi dalam studi kasus yang seperti itu, dalam mengambil keputusan tentunya kita harus mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi terlebih dahulu. Di kasus itu kita identifikasi dulu, kita pelajari dulu seperti apa. Nah, kita juga harus melihat dari segi hukumnya. Apabila kasus tersebut adalah pelanggaran hukum, maka sudah tentu itu adalah benar lawan salah. Tapi kalau kasus tersebut ini masih bisa dikatakan sebagai benar lawan benar, maka itu adalah suatu kasus yang sebenarnya dilema etika. Karena ini adalah suatu yang sangat sulit sekali. Maka kita harus bisa melihat pokok permasalahan kasus itu seperti apa. Baru setelah itu kita Baik sekali ya Pak, kita harus menganalisis setiap masalah berbeda. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Memang semua permasalahan ya, kita membuat keputusan itu tidak segampang apa yang ada di dalam pikiran kita, tapi kita harus melihat langkah-langkah seperti apa sih yang harus kita lakukan. Jadi selama ini saya mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber yang terpercaya dan relevan. Jadi kita tidak
sembarangan. Kasus tersebut harus benar-benar fakta, ya, relevan. Terus mengidentifikasi permasalahan atau kasus tersebut, itu kita mengidentifikasi permasalahan seperti apa, ya. Terus kita juga tidak bisa mengambil keputusan itu secara sendiri. Kita harus melibatkan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Seperti kita contohkan dalam persidangan itu kan, hakim itu ada yang menghadirkan saksi ahli, terus saksi yang benar-benar bisa ini sumbernya tidak sembarangan. Terus kita juga melibatkan atau mendengarkan saran dan pendapat dari para analisis, ya. Jadi kita harus melihat mendengarkan pendapat dari orang-orang lain yang mengetahui atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Terus setelah kita pelajari semuanya dari berbagai sumber, terus semuanya sudah kita putuskan kira-kira tepat, nah baru kita mengambil keputusan. Jadi tidak merugikan semua pihak. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya Pak, dari langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sungguh suatu kebijakan yang tidak bisa terlepaskan saja. Artinya saat mengambil keputusan kita memang harus memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Jadi tidak sembarangan kita akan mengambil itu keputusan harusnya relevankah, tidak relevankah. Yang sangat sulit itu kan ketika masalah itu berbenturan dengan dilema etika itu kan. Nah, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam pengambilan kasus yang seperti itu, ya, karena ini adalah sangat dilema sekali. Sedangkan kasus tersebut walaupun dilema itu harus semua kasus permasalahan itu harus ada keputusan, harus diselesaikan. Jadi cara mengambil keputusan yang seperti itu, langkah-langkah hal-hal yang saya anggap efektif itu yang pertama, kita dengan menelaah siapa yang terlibat di dalamnya. Jadi kita mempelajari dulu, ya, mengidentifikasi dulu. Terus membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Ya, itu harus kita utamakan hal yang seperti itu. Sosok seperti apa? Ya, betul. Artinya dalam suatu keputusan, apalagi dilema etika itu, dilema etika itu sangat sulit sekali. Dilema bagi kita karena memutuskan sesuatu yang memang benar dan lawan benar, ya, yang harus kita putuskan mana yang terbaiknya. Betul sekali, Pak. Nah, hal-hal apa saja nih dari dilema etika yang selama ini Bapak selesaikan kasus-kasusnya yang merupakan tantangan untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Jadi untuk mencari keputusan yang terbaik, yang keduanya ini adalah suatu permasalahan yang sama-sama benar. Ini harus menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Jadi karena itu kita sudah tahu kasusnya itu adalah sama-sama benar. Kita dalam mengambil keputusan jangan sampai merugikan antara pihak-pihak yang berbeda. Kita harus sama-sama mengambil keuntungan antara kedua belah pihak. Terus di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, ya. Jadi di saat keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, ya, ini tentunya adalah sesuatu yang kurang ini. Jadi kita harus sama mengambil keuntungan. Jadi itu. Artinya dalam memutuskan suatu keputusan memang tantangan besar untuk dilema itu baik tapi Bapak sudah sangat bagus dalam menentukan keputusannya. Artinya kita harus jangan sampai merugikan diri tadi, betul sekali, dan kita harus mengatur ini pihak mana yang akan terlibat sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak?
Jadi dalam penyelesaian itu tentunya kita tidak bisa memutuskan secara sendiri atau secara pribadi ya. Pertama kita harus melibatkan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Tetap kita harus, misalkan di dalam di sekolahan ya, karena kita adalah di sekolahan, kita harus melibatkan pihak-pihak lain seperti dewan guru atau mungkin dari dinas pendidikan juga bisa, atau mungkin dari wali murid. Jadi kita harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di dalam suatu permasalahan. Iya, ya, artinya dalam saat keadaan mengambil keputusan itu kita harus paham betul siapa yang terlibat ya Pak, agar tidak ada hal tadi, tidak ada hal yang dapat merugikan siapapun itu tadi. Oke. Kalau bisa juga kita menghadirkan ini ya Pak, orang-orang yang mereka yang di dalam permasalahan tersebut, kita menghadirkan orang-orang yang dianggap bagi mereka ini mempunyai pengaruh besar bagi antara kedua belah pihak. Seperti itu mereka bisa. Oke, apakah dari cara penyelesaian yang sudah Bapak lakukan, apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah yang Bapak lakukan? Ya, jadi setiap bermasalah, kalau yang saya lakukan, kalau itu masih sifatnya permasalahan yang masih sifatnya ringan, itu tentunya bisa kita putuskan di waktu itu. Tetapi kalau permasalahan itu adalah sesuatu yang sangat berat, pertama kita harus melibatkan dari pihak-pihak lain, yang kedua kita harus ada jadwal waktu tertentu untuk memutuskan suatu permasalahan. Mengapa seperti itu? Karena kita harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, kita menghadirkan ke berbagai pihak yang berkompeten di dalam. Iya, betul sekali, artinya tergantung kerumitan ya Pak? Iya, tergantung. Masalah tersebut. Tapi yang namanya jadwal, kalau permasalahan itu adalah sangat susah untuk diputuskan, itu pasti ada. Iya, betul sekali. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, nanti apa pembelajaran yang Bapak dapat ambil dari kegiatan kita hari ini saat melakukan memberikan keputusan sebagai pemimpin di saat terjadi kasus dilema etika itu? Ya. Jadi kasus dilema etika ini adalah suatu kasus yang mana kita memutuskan suatu permasalahan adalah kadang-kadang sangat sulit sekali, tapi setelah kita mempelajari, memutuskan kasus tersebut dengan pertimbangan, dengan sampai merugikan orang lain, tentunya di dalamnya ini banyak pelajaran-pelajaran yang banyak kita ambil ya. Yang pertama adalah dalam pembelajaran yang saya dapat dari pengalaman dari pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika ini saya bisa menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Ya, itu adalah sebagai pelajaran yang sangat utama sekali untuk dijadikan sebuah pertimbangan. Terus menentukan solusi dari permasalahan yang saya temukan. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa menentukan solusinya itu seperti apa. Terus setiap pengambilan keputusan ini harus dilakukan dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Itu misalkan kalau kita sekolah atau mungkin kita berpihak kepada yang benar-benar kita benar. Karena dalam setiap pengambil keputusan itu juga hikmah yang kita ambil itu banyak risiko. Itu banyak. Maka dari itu saya dapat pembelajaran bahwa buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi dari suatu permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita dalam pengambilan keputusan jangan sampai dampaknya itu dampak yang tidak bagus. Jadi setiap pengambil keputusan kita harus meminimalisir dampak-dampak yang terjadi. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih nih Pak, sudah sangat
banyak sekali nih pengalamannya dalam mengambil keputusan ya Pak. Artinya dalam pengambilan keputusan itu memang tidak semudah yang kita bayangkan ya, benar kata Bapak tadi, bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu memang harus dapat mengambil keputusan yang benar-benar tidak ada yang dirugikan, walaupun ada dampaknya itu hanya sangat kecil, artinya sangat minim sekali. Ya, terima kasih atas waktunya nih Pak, sudah mengganggu waktunya ya Pak ya. Ya, kita akhiri obrolan kita nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah hari ini ya sehat-sehat. Alhamdulillah ya, keadaan sehat, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baiklah Bu, pada hari ini saya akan melaksanakan bukan wawancara sih sebenarnya Bu, obrol-obrol aja, karena ada tugas nih dari guru penggerak tentang program guru penggerak terkait bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih dengan Ibu. Kira-kira sudah berapa lama ya Ibu menjabat di sini Bu? Kalau saya menjabat di sini kurang lebih sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, cukup lama ya Bu ya. Baiklah Bu, saya akan mulai nih dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Bu? Oh, yang saya lakukan yaitu ketika ada sesuatu yang terjadi, seseorang harus memilih antara 2 pilihan, ya, yaitu secara moral tetapi bertentangan. Rujukan moral benar lawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat suatu keputusan. Itu ya, artinya dalam menentukan mana dilema etika dan rujukan moral, Ibu sudah tahu ya bahwa ini kalau yang benar dan salah itu merupakan rujukan moral, dan kalau dia benar, 2 keputusan yang tidak bisa diambil keputusannya itu merupakan dilema etika ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama dan benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di saat ada masalah yang memang dia mengandung kebenaran semuanya, bagaimana Ibu mengambil kebijakan itu? yang saya ambil yaitu kebijakan di antara 2 masalah ini. Ini memang sangat dilema sekali, dikarenakan dua-duanya memang benar. Jadi saya harus mengidentifikasikan kasus-kasus yang terjadi terlebih dahulu. Saya melihat dari segi hukumnya, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar itu adalah melawan, artinya menentang. Jadi itu adalah keputusan yang salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, dikatakan benar, lawan benar, maka dilema etika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar lawan yang salah itu tadi, itu tergantung daripada moral tersebut, ya. Kalau dilema ketika menekankan pengambilan keputusan itu tidak bisa, ya sudah pasti saya mengambil keputusan yang sangat dipikirkan sekali, karena 2 masalah tersebut adalah sama-sama benar. Namun ketika saya mengambil keputusan itu tidak pula dengan keputusan saya sendiri, tentunya saya adakan musyawarah dengan para dewan guru. Selanjutnya langkah-langkah yang Ibu dapat lakukan, misalnya seandainya nih ada masalah yang tertaut dengan etika moral, jadi langkah-langkah apa nih yang akan Ibu ambil? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama mengumpulkan informasi yang relevan, ya, artinya
dari berbagai sumber terpercaya. Ya artinya ya masih hal-hal yang wajar saja. Yang selanjutnya mengidentifikasikan permasalahan atau kasus tersebut. Nah, yang ketiga melibatkan orang-orang yang berkompetensi, memahami dan mengetahui terkait betul ataukah tidaknya terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya mendengarkan saran dan pendapat dari para dewan guru, ya, kawan-kawan yang ada di sini, yaitu menganalisis permasalahan tersebut, lalu baru saya mengambil suatu keputusan. Bagus sekali Ibu, sangat bijaksana sekali. Artinya dalam mengambil suatu keputusan Ibu tidak hanya semata-mata berdasarkan hati nurani Ibu dan berdasarkan atas ego Ibu sendiri, masih melibatkan orang-orang di sekitar yang memang berkompetensi dan ada terkaitannya dengan permasalahan tersebut ya. Selanjutnya, hal apa sih yang dianggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan tersebut dari kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang efektif yaitu dengan menelaah siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, ya. Sudah itu membayangkan sosok panutan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya mempertimbangkan situasi kepentingan yang terlibat. Iya, artinya kita tidak hanya melibatkan diri kita sendiri, tapi melibatkan orang-orang yang ada di sekitar dan melihat seperti apa sih permasalahan yang sebenarnya. Artinya kita menganalisis, menelaah dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan bila ada keputusan yang harus diambil dengan sedangkan itu merupakan dilema etika? Apa tadi Bu? Hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Oh, yang menjadi tantangannya itu karena keduanya merupakan masalah yang sama. Iya, itu. Yaitu di saat keputusan diambil bertentangan dengan keputusan di pihak lembaga. Ya, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip pengadilan, ya, bagi anggota lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa. Artinya memang keputusan yang dalam dilema etika ini sangat apa ya, sangat membingungkan lah, sangat menjadi dilema juga bagi kita yang sebagai pemimpin ya Bu ya. Karena itu memutuskan dua keputusan yang memang benar-benar semua. Artinya dengan adanya kita menggunakan proses bagaimana menelaahnya, kita meminimalisir. Iya, benar. Artinya meminimalisir adanya kecurangan agar ini adil, sama-sama adil dirasakan oleh dua belah pihak. Walaupun itu tidak adil, mungkin setidaknya hanya sedikit terasa ketidakadilan yang dia rasakan. Iya, betul itu. Ya. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi adakah jadwal kok saya jadi adakah saat Ibu mengambil keputusan ketika tersandung dilema etika tersebut, adakah tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu saat Ibu mengambil keputusan tersebut? Ataukah dijadwalkan atau bagaimana? Mencari keputusan yang terlebih karena keduanya merupakan masalah yang sama benar. Jika masalahnya bisa biasa atau ringan, maka langsung diputuskan. Ya, sebenarnya untuk memutuskan suatu keputusan tergantung daripada masalah tersebut. Apakah dia memang bisa diputuskan secara langsung pada saat itu, ada juga hal yang memutuskan ada memerlukan waktu dan tempat yang harus segera dijadwalkan. Itu tadi Bu, tergantung dengan permasalahan yang dihadapi. Artinya dalam jangka waktu yang Ibu untuk mengelola suatu masalah itu tergantung masalah yang dihadapi ya Bu ya. Apakah itu sangat urgent ataukah itu sangat masih bisa dianalisis dulu apa penyebabnya. Artinya tergantung dengan masalah yang kita hadapi. Baik Bu. Kemudian selanjutnya, adakah
faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan Ibu, atau adakah orang-orang yang terlibat dalam saat pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini? Untuk membuat suatu keputusan itu tentunya saya tidak sendiri, Bu, karena ini adalah suatu sekolah. Artinya sekolah ini kan kita punya struktur, ya kan. Jadi saya mengambil keputusan itu tentunya saya bermusyawarah dulu dengan para dewan guru. Apakah putusan ini harus kita putuskan sekarang ataukah seperti apa? Dengan apa juga yang akan saya putuskan untuk anak-anak didik kita? Tentunya saya bermusyawarah dulu dan dibantu oleh para dewan guru, ya, itu, Bu. Oke, baik sekali, Bu. Artinya dalam mengambil keputusan bagi seorang pemimpin, khususnya Ibu seorang kepala sekolah, tidak hanya diambil dengan hasil pemikiran dan hasil nurani kita sendiri, Iya, ya, Bu. karena kita di sekolah ini kan punya aturan, Bu. Iya. Ya. Jadi aturan tersebut harus kita kemukakan dulu dengan para dewan guru. Apalagi dengan berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, dan tentunya keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan tersebut, karena permasalahan ini bermacam-macam. Ya, berarti tergantung permasalahan ya, Bu, ya. Artinya kita melibatkan orang lain dalam permasalahan kita itu memang ada kepentingan dalam permasalahan tersebut. Jadi misalkan dia dengan siswa ada keributan, artinya siswanya yang dipanggil, orang tua dan dewan guru atau wali kelas yang membimbingnya. Itu yang dimaksud. Iya. Nah, dari obrolan kita hari ini nih, Bu, ya, adakah pembelajaran yang Ibu dapat ambil dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapat dari pengalaman pengambil keputusan dilema etika ini, itu saya menjadi lebih bijaksana dan menganalisis sebuah permasalahan itu, karena sekolah ini banyak macamnya, Bu, ya, apalagi tentang siswa yang ya macam-macam, yang masalahnya yang satu dengan yang si A dan dengan yang si B itu tidak sama. Maka hal ini dengan adanya ini saya mendapat pembelajaran, ya, bahwa buatlah suatu keputusan yang paling menelisir resiko yang akan terjadi di suatu permasalahan yang saya hadapi. Baik sekali, ya, Bu. Artinya Ibu dapat menerapkan sebagai seorang pemimpin bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana. Walaupun itu sebuah dilema etika, artinya Ibu bisa mengambil keputusan yang meminimalisir adanya ketidakadilan di antara kedua belah pihak, ya, Bu, ya. Ya, mungkin hanya itu, Bu, yang bisa kita obrolkan hari ini, dan terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan Ibu untuk menyempatkan waktunya untuk saya agar bisa ngobrol-ngobrol, berbagi cerita dengan saya sebagai seorang yang di sini sebagai seorang guru penggerak yang ingin tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bicara langsung dapat berbagi cerita dengan Ibu. Mungkin hanya itu, Bu, yang bisa saya tanyakannya dan bisa saya ngobrolkan dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi dari 2 video wawancara yang sudah saya lakukan dalam pengambilan keputusan, kedua pemimpin melakukan hal yang sama, yaitu menganalisis dan mengujinya terlebih dahulu. Apakah masalah itu dilema etika atau bujukan moral, dan apakah bisa diselesaikan pada saat itu, ataukah harus diselesaikan dengan musyawarah bersama pihak-pihak terkait untuk dapat diputuskan bersama-sama. Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Apakah masalah itu bujukan moral yang mengandung benar salah,
atau dilema etika yang memiliki nilai benar-benar yang memang cukup sulit untuk mencari solusinya. Setelah dianalisis dan ditemukan dilema etika, maka akan saya lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait mengenai masalah itu. Dan saya akan melakukan diskusi untuk memutuskan bersama bila memang permasalahan tersebut sulit untuk diselesaikan. Demikianlah kegiatan demonstrasi konseptual yang sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.